Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Teman-teman sekalian, dalam kehidupan sehari-hari tidak jarang kita menghadapi yang namanya musibah, peristiwa yang menjadikan, mengecewakan, atau mungkin menimbulkan luka batin. Musibah ini dapat berupa kehilangan orang-orang tercinta, harta benda, mengalami bencana alam, kecelakaan, disakiti, dilukai, dan difitnah orang lain. Macam-macam musibah bisa kita alami di dalam hidup ini. Atas berbagai musibah yang datang menerpa dalam hidup kita, maka kita harus meyakini bahwa semua bisa terjadi atas izin sepengetahuan dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun peristiwa terjadi di alam semesta ini tanpa diketahui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 59 yang artinya, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur, melainkan Dia mengetahuinya pula, dan tidak jauh sebutir-butir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa segala sesuatu di alam semesta ini diketahui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan selai daun yang gugur pun Allah mengetahuinya, karena Dia Maha Mengetahui. Atas dasar itulah, maka dalam menghadapi musibah kita harus bersikap sabar, karena musibah tersebut pasti atas pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian, sabar adalah suatu sikap menahan emosi dan keinginan, serta bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh. Sabar secara bahasa berarti al-habsu, yaitu menahan diri. Sedangkan secara syar'i, sabar adalah menahan diri dalam 3 perkara. Yang pertama, ketaatan kepada Allah. Yang kedua, hal-hal yang diharamkan. Yang ketiga, takdir Allah yang dirasa pahit atau musibah. Saat mengalami musibah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk menghadapi dengan 2 hal, yaitu sabar dan sholat. Dalam surat Al-Baqarah ayat 153, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, hai orang-orang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jelaslah dalam ayat tersebut kita diperintahkan untuk sabar dan sholat. Bahkan disebutkan sabar dulu baru kemudian sholat. Hadirin yang dirahmati Allah, bukanlah hanya saat mengalami musibah kita dituntut untuk sabar. Seperti dalam pengertian sabar secara syar'i yang sudah saya sampaikan di atas, maka kita juga dituntut untuk sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hal-hal yang diharamkan. Mengapa demikian? Mengapa terhadap 2 hal itu kita juga dituntut untuk sabar? Karena tidak mudah menjalankannya. Bahkan bagi sebagian orang itu sangat berat untuk menjalankannya. Taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi hal-hal yang diharamkan itu bukan perkara ringan, semudah membalikan telapak tangan. Bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak ikhlas menjalani kehidupan, itu sangatlah berat. Mengapa hal itu terjadi? Hal itu terjadi karena taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berarti kita banyak mengorbankan kelezatan dunia dan berlaku prihatin.
tidak mengumbar hawa nafsu atau kesenangan duniawi. Contoh kecil, kita diperintahkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Bukankah puasa ini kita menahan diri dari perkataan atau perkara-perkara yang menyenangkan, makanan dan minuman yang lezat tidak boleh dikonsumsi saat siang hari. Kemudian mengumbar syahwat juga dilarang. Bahkan semuanya itu adalah perkara-perkara menyenangkan bagi kita manusia. Hadirin yang dirahmati Allah, lalu bagaimana cara kita untuk bisa bersabar sesuai dengan pengertian syar'i tersebut? Saat mengalami musibah, maka kita dituntun untuk mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Dalam surat Al-Baqarah ayat 155, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, maka kita akan segera sadar bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini pada hakikatnya bukanlah milik kita, tetapi milik Allah semata. Kemudian dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dan menjauhi perkara-perkara yang diharamkan, maka tidak lain caranya adalah dengan ikhlas. Menjalani ketaatan kepada Allah dengan ikhlas, menjauhi perkara-perkara yang diharamkan juga dengan ikhlas. Kita ikhlas bahwa semua itu adalah tuntutan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita agar kita tidak tersesat di dunia dan selamat di akhirat nanti. Semua itu semata-mata kita lakukan hanya untuk mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kita semua digolongkan sebagai hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa, serta akan mendapatkan balasan kebaikan di dunia dan di akhirat berupa jannah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.